Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mau katakan, Bapa, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ini yang kami rindukan, Bapa. Kami boleh selalu ada tinggal di dalam hati-Mu. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami ya Tuhan. Peganglah tangan-tangan kami. Peganglah perjalanan kehidupan kami. Bawa kami masuk lagi ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan membebaskan kami dari segala kutuk-kutuk dosa. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang akan kami baca pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan baca kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ke-36. Namun bacaan ini terlalu panjang bagi kita. Saya membaca tulisan dari Alkitab ini dikatakan waktu Yesus memberitakan tentang kematiannya. Yesus memberitakan tentang kematiannya di antara murid-muridnya. Beberapa kali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus jauh sebelumnya sudah menceritakan lebih kurang 3-4 kali tentang penderitaannya. Namun banyak murid-muridnya tidak mengerti akan hal ini. Namun sebegitu dekatnya sampai kepada waktunya di mana Yesus akan masuk di dalam kehendak Bapanya. Dia menuliskan di dalam Injil Yohanes ini, namun saya menyimak dalam ayat yang ke-35 dan 36. Saya mengambil perenungan ini dari ayat yang ke-35 dan 36. Dikatakan Yohanes 12
ayat yang ke-35 sampai ke-36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Puji Tuhan, ketika saya membaca dari seluruh perikop ini, di mana Yesus menuliskan kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Begitu Yesus sangat sedih di dalam kehidupannya. Karena dia tahu murid-muridnya tidak memahami apa yang dia ceritakan. Namun saatnya tinggal sedikit lagi. Sehingga di dalam ayat yang ke-35 tadi dikatakan, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Artinya sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Namun bagi kita, perenungan kita malam hari ini, kalau kita boleh melihat keadaan-keadaan dunia saat ini, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, biarlah kita juga boleh memahami. Kalau firman ini datang kepada kita, dikatakan hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Namun selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Terang berbicara tentang Yesus adalah terang dunia. Saya percaya sampai saat ini pun, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka seperti pada zaman murid-murid dan Yesus sendiri, tapi kita tahu Yesus telah datang di dalam firman-Nya. Yesus adalah terang kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kalau pemazmur ini tuliskan tentang sumber hayat, Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita membandingkan kepada tentang terang ini, sejak awal mula sekali di dalam kitab Kejadian, Yesus berkata, Allah kita berkata, pada mulanya adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang dari gelap. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang memisahkan keadaan terang dan gelap. Dan kita percaya kita juga adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Sebab itu di dalam perjalanan hidup kita, baiklah kita terus berjalan di dalam terang Tuhan. Di ayat yang ke-35 dari Yohanes 12 tadi katakan, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Diulangi pada ayat yang ke-36. Sesudah Yesus menyatakan dirinya sebentar lagi dia tidak ada di tengah-tengah murid-murid. Tapi saya percaya sampai hari ini, Yesus yang adalah terang dunia, dia juga berkata kepada kita, kamulah terang dunia. Biarlah kemanapun kita pergi, kita boleh pergi menjadi terang, membawa terang. Keselamatan bagi dunia ini. Karena di dalam suratan di dalam Injil, di dalam kitab Yesaya ke-49 ayat yang ke-6,
Yesaya 49 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Bagi kami, bagi kita tidak cukup dituliskan untuk hanya menjadi hamba. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi terang. Sebab itu, biarlah kita boleh memisahkan diri kita dari kegelapan. Sebagaimana tadi dituliskan dalam ayat ke-36 dari Injil Yohanes. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Yaitu terang firman Tuhan. Biarlah terus menerangi perjalanan kehidupan kita. Supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita membandingkan dalam tulisan Yohanes 1. Di dalam Yohanes pasal 1 dituliskan. Dari ayat yang ke-4. Yohanes 1 ayat yang ke-4. Yohanes 1 ayat yang ke-4, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Kita percaya ketika kita ada di dalam terang, kegelapan tidak menguasai kita. Namun ketika kita tidak memberikan diri kita untuk hidup di dalam terang, karena Injil Yohanes juga menuliskan, pada umumnya manusia lebih menyukai kegelapan. Namun bagi kita, orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh darah Yesus, mari kita hidup dalam terang firman Tuhan. Supaya kegelapan tidak menguasai kita. Bahkan kalau terus ditelusuri dalam ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, saya bacakan di ayat yang ke-9. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Namun bagi kita, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima terang itu, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan memilih kita untuk dijadikan anak-anak terang, biarlah kita boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Melewati hari-hari yang begitu sukar. Namun ini yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya kita menjadi terang. Supaya kita menjadi kesaksian. Harus memberi kesaksian tentang terang itu. Di ayat 8. Saya bacakan. Ini tulisan dari Yohanes. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini juga yang menjadi tugas kita. Kita harus memberi kesaksian tentang Yesus yang mati, bangkit, dan oleh kuasa kebangkitannya, kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan menghadapi keadaan dunia pada saat-saat ini yang semakin hari semakin gelap. Namun kita adalah anak-anak terang. Kita telah dipisahkan. Tuhan telah memisahkan gelap dan terang. Baiklah kita terus hidup di dalam terang Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Terang yang dapat memberi hidup kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang sedang datang, terus dia menerangi perjalanan hidup kita. Sehingga kegelapan tidak dapat menguasai kehidupan kita. Semakin terang, jalan orang benar, semakin hari, semakin terang, hingga rembang tengah hari. Amin. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Terangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Untuk kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Untuk kami pergi menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bahwa Engkau Yesus yang telah hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami untuk terus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Namun kami percaya terang firman-Mu akan membawa kami lebih hari. Lebih memahami maksud-maksud-Mu di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami, sehingga kasih karunia-Mu tidak menjadi sia-sia di dalam kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan apa yang kami dengar. Apa yang kami mau renungkan pada malam hari ini. Bahwa biar kami boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Semakin hari perjalanan orang benar akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Sampai kami boleh menerima, menyongsong hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.